Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Kita akan membahas di pertandingan leg kedua atau babak 16 besar UCL yang mempertemukan antara Setan Merah Manchester United menghadapi ATM atau Atletico Madrid dari Spanyol. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Old Trafford. Di laga pertama ketika bermain di Wanda Metropolitano saat ATM menjamu MU, hasil akhirnya kita juga sudah tahu. 1-1. Sementara pertandingan lainnya yang akan dimainkan secara bersamaan pada Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Selasa waktu setempat, Ajax Amsterdam akan terlibat dalam duel di Stadion Johan Cruyff di kota Amsterdam menjamu wakil dari Portugal, Benfica. Hasil juga di leg pertama di Benfica berkesudahan imbang 2-2. Jadi dua pertandingan yang akan berlangsung nantinya pada Rabu dini hari itu 4 tim punya peluang yang sama. Baik MU, ATM, Ajax dan juga Benfica. Tetapi saya akan fokus ke duel yang pasti banyak ditunggu orang. MU versus ATM. Namun sebelum kita ke sana, seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya pada pekan yang lalu, di mana sudah ada 2 pemenang yang akan dikirim ke rumah mereka, yaitu Michael Juliardi dan juga dengan brother Rifai Umar. Setelah membuat komentar-komentar yang bagus di dalam kolom saya saat pertandingan kemarin. Dan sekarang ada giveaway juga yang dipersembahkan oleh PT SKA Prima Eva. Wah. Bagi Anda semua, dan jangan takut, jangan khawatir. Semua Anda akan pasti kebagian. Anda hanya akan menjawab, ini mudah sekali, berapa skor akhir antara MU menghadapi ATM. Kemudian berapa skor akhir antara Ajax Amsterdam menghadapi Benfica. Hanya 90 menit Tidak ada perpanjangan waktu. Walaupun mungkin akan ada terjadi perpanjangan waktu atau adu penalti, tapi kuis ini hanya berlaku untuk 90 menit. Jadi Anda akan mendapatkan kaos Leones seperti yang saya pakai ini, Leones. Nah, ini Leones akan dikirim langsung ke alamat Anda, dan juga sendal. Saya sudah katakan, sendal itu ada 3 warna bahkan. Ini yang marun, ini Verde 3 Jenis ini marun. Dari Verde 3, kemudian ada hijau yang akan dikirimkan buat Anda Kemudian juga ada black. Wah, ini Verde 3. Jadi ada 3 warna. Tinggal nantinya begitu Anda yang dipilih sebagai pemenang, nanti dihubungi, Anda kirim alamat rumah, nomor HP, dan giveaway ini akan sampai ke rumah Anda. Pasti akan semua. Hari ini ada, besok juga ada, karena besok itu nantinya di hari Kamis dini hari ada pertandingan juga 2 laga kan. Ada Juventus melawan Villarreal di Turin, dan Chelsea yang harus ke Lille untuk bertarung dengan juara Prancis musim lalu di Lille. Ini juga sama, ada hadiahnya juga, 2 hadiah Ada 1 kaos dan sendal, tinggal dipilih siapa yang dapat sendal, siapa yang dapat kaos. Jadi ini hanya sebagai apresiasi saya buat teman-teman ketika saya mendapat endorse, saya harus membagikan aja semuanya. Jadi jangan khawatir kalau minggu ini nggak dapat, minggu depan akan dapat, karena yang sudah dapat tentunya tidak akan dapat lagi nanti. Kita akan bagi satu-satu Itu yang nantinya akan Anda dapatkan. Terima kasih buat PT SKA Prima Eva yang sudah mengendorse ini, memberikan giveaway kepada teman-teman semua. Kita bicara soal pertandingan MU melawan ATM. MU harus bekerja keras walaupun bermain di Theater of Dreams. Kemarin mereka mendapatkan hasil yang oke, walaupun harus melewati laga yang sulit Ada 5 gol yang terjadi di IPL di saat Cristiano Ronaldo membuat hat-trick dan membawa tim asuhan Ralf Rangnick ini memenangkan laga melawan Spurs di IPL. Sementara ATM juga melalui laga yang agak berat, sampai ada 1 kartu merah yang mereka alami di Wanda Metropolitano. Mereka bisa mengatasi tamunya Cadiz
dalam lanjutan pertandingan di La Liga Spanyol, dan pasukan Simeone menang dengan tipis 2-1. Nah, MU dan ATM akan bertarung. Hasil pertama imbang ya di Wanda Metropolitano, dan sekarang 50-50 ya, karena gol tandang itu tidak berlaku lagi pada musim ini, sehingga MU itu butuh menang. Sama juga dengan ATM butuh menang. Nah, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Itu yang Anda akan nantinya memprediksi ya, laga, dan akan tulis di komentar. Ya. Cristiano Ronaldo pasti akan tetap dimainkan di lini depan. Ini menjadi pilihan utama bagi Rangnick ya. Ketika dia memainkan dengan starting 11-nya, mungkin saja sama seperti kemarin melawan Spurs. Ya. Ada sedikit masalah memang. Ada dua pemain yang masih belum begitu bugar. Ya, Bruno Fernandes yang tidak kelihatan lawan Spurs karena memang dihantam oleh COVID. Sama juga dengan Luke Shaw, bek kiri yang tidak nampak karena COVID juga. Moga-moga Luke Shaw ini sudah bisa tampil dalam pertandingan menghadapi ATM. Termasuk dengan Bruno Fernandes, tapi masih diragukan. Mungkin saja tidak dipaksakan oleh Rangnick. Mari kita lihat apa yang ditawarkan Rangnick, opsi apa yang dia akan lakukan, pola apa yang dia akan mainkan di depan publik mereka, di Old Trafford. Ya, penjaga gawang pasti De Gea yang akan berdiri di bawah Mistar. Kemudian Diogo Dalot ada di kanan, Alex Telles yang bermain di kiri. Dua di tengah, ini dia. Ya, apakah Varane dan Lindelof setelah kemarin kapten kesebelasan mereka Harry Maguire membuat gol bunuh diri melawan Spurs dan banyak diolok-olok, dibully habis karena ini pemain yang selalu membuat blunder. Beranikah Rangnick membangku cadangkan Maguire? Ya. Atau dia tetap akan memainkan Maguire? Oke. Ya. Katakan dia bisa memainkan Maguire ya, bersama dengan Varane. Polanya 4-2-3-1. Mungkin juga Nemanja Matic masih bisa dimainkan. Karena Scott McTominay ini sudah pulih. Bisa juga dimainkan. Matic bersama dengan Scott McTominay atau Fred lah di sana. Bisa tergantung dari Rangnick. Kalau Bruno tidak ada, berarti Pogba yang akan bermain memerankan tugasnya seperti kemarin melawan Spurs. Didampingi oleh Sancho dan Rashford. CR7 di depan. Itu yang mungkin bisa ditawarkan dalam laga menghadapi ATM. Sementara Diego Simeone akan bermain dengan pola dia yaitu 4-4-2. Meninggalkan mungkin ya Joao Felix di depan dan Antoine Griezmann. Ini dua. Walaupun mereka masih punya Luis Suarez. Ya, ini mungkin akan datang sebagai super sub. Karena ada dua amunisi yang sangat kuat bagi ATM. Selain Suarez ada juga Angel Correa yang ada di bench. Tapi mari kita lihat, selain dua pemain depan tadi, Griezmann dan Felix yang ada di depan, kemudian di bawah Misar pasti Jan Oblak, kiper nomor 1 dari ATM. Nah, di belakang ini, ya, kita akan tunggu. Llorente mungkin akan bermain di kanan, ya. Sementara dua bek tengah, apakah Jimenez dan Savic akan dimainkan karena ATM masih punya Felipe yang mungkin bisa didorong, bisa bermain. Ya, di bek tengah paling bagus memang Felipe dan Savic kalau tidak ada Jimenez ya. Sementara bek kiri Renan Lodil yang bisa mengambil alih posisi ini. 4 di tengah. Ya, kalau bisa saya lihat ada Koke di sana, ada Rodrigo de Paul yang bisa bermain. Ya, kemudian Hector Herrera pemain Meksiko ini yang ada di tengah. Didampingi oleh pemain sayap mereka itu Yannick Carrasco. Inilah 4 pilar utama yang ada di lini tengah. Akan bertarung dengan kekuatan yang ada di pasukan Rangnick. Ya, entah Fred dimainkan, McTominay atau Nemanja Matic di sana, ya, kita tidak tahu. Tapi mereka masih punya Pogba tentunya. Ya. Dan dengan 4 gelandang ini akan menjadi penentu bagi ATM. Ya. Kekuatannya ada di sini sebelum mereka mengalirkan bola ke depan kepada Felix atau Griezmann. Ya. Nah, inilah tugas bagi McTominay atau Matic atau entah dengan Fred untuk bisa bertarung dengan kekuatan lini tengah atau lini kedua dari ATM yang saya rasa sangat kuat. Koke akan memainkan peran yang sangat penting di tengah, mengatur ritme permainan ATM. Bola-bola passing-passing akan datang dari pemain tim nasional Spanyol ini. Pasti akan diberikan kepada Griezmann atau diberikan kepada Felix. Jika peran Koke agak diredam, ya, agak dipersulit, ya, ini akan membuat Griezmann atau dengan Felix terisolasi saya pikir ya.
Karena kuncinya kan ada di sini. Rodrigo de Paul juga sangat kuat dengan Hector Herrera. Ya. Jadi ini yang menjadi tugas bagi MU. Mau tidak mau MU harus menang. Ya. Kalau saya bisa katakan 3 klub, ya, walaupun Chelsea belum bermain, tapi saya meyakini karena Chelsea bisa lolos. 2 sudah lolos, Liverpool dan City. MU harus lolos sebagai tim keempat dari Inggris yang bisa meramaikan ada di 8 besar atau di perempat final. Kesempatan ini harus dimanfaatkan karena bermain di kandang sendiri. Nah, ATM bisa aja memilih untuk lebih sedikit bertahan, ya, menunggu serangan MU. Dan Ronaldo selalu termotivasi kalau ketemu dengan ATM. Dan bukan tidak mungkin Ronaldo kembali akan bersinar sama seperti ketika dia mencetak 3 gol ke gawang Hugo Lloris, penjaga gawang Spurs. Ini yang akan kita tunggu. Ya. Kalau bermain seperti kemarin dengan aliran bola yang sangat bagus datang dari Jadon Sancho, ada bantuan dari Pogba, dari Rashford, saya rasa MU bisa mengatasi ATM, ya, dalam pertandingan nanti. Ya. Namun lagi-lagi tidak boleh memang lengah, terutama di lini belakang. Ya. Ini sekali lagi, Maguire, hati-hati benar kalau dia dimainkan, ya, masih tetap dipercayai oleh Rangnick. Bahaya karena dia menghadapi 2 pemain depan ATM yang sangat kuat, sangat cepat. Ya. Griezmann dan Felix. Belum lagi kalau pemain pengalaman seperti Luis Suarez masuk di babak kedua, ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi Maguire, ya, juga termasuk oleh Varane. Ya. Kita akan lihat nantinya. Semoga Maguire ini tidak lagi membuat kesalahan-kesalahan blunder di depan gawang De Gea. Sehingga De Gea ini bertarung pasti akan bekerja keras juga. Seandainya di lini belakang ini sulit untuk bisa mengatasi tekanan yang datang dari ATM, ya, pasti De Gea lagi yang akan menjadi tumpuan untuk menghalau semua tembakan, semua kesempatan ATM yang terbuka untuk menjadikan gol. De Gea pun yang akan membuat save-save gemilang, ya. Ini yang berbahaya untuk MU. Karena kalau saya yakin kalau dari tengah ke depan ini oke, MU bagus. Namun kita akan lihat nantinya siapa yang akan memenangkan pertandingan. Taktik siapa yang akan lebih kuat. Apakah Rangnick atau dengan Simeone. Karena counter attack dari ATM berbahaya. Sekali lagi. Selain Koke yang saya sebut tadi, ya, pasti Rodrigo de Paul juga bagus secara bermain. Ya. Tekniknya dia oke. Namun satu hal yang saya lihat yang perlu juga diantisipasi oleh pemain-pemain MU adalah gerakan dari Yannick Carrasco. Ya, pemain asal Belgia ini juga harus diantisipasi. Kalau dia bisa bergerak dari kiri, ya, ini menjadi tugas bagi Diogo Dalot untuk langsung mematikan pemain ini. Karena dia punya passing-passing yang bagus ke depan. Enak kalau dia bisa memberikan umpan. Ini harus diredam. Oke, semoga MU ini bisa berhasil, ya, untuk mengatasi ATM di leg kedua ini dan mengikuti langkah dari Liverpool dan City yang sudah lebih dulu lolos ke babak perempat final. Sampai di sini pembicaraan saya preview dari hasil untuk hasil pertandingan mereka, ya. Hasilnya belum, baru besok pertandingan antara MU dan ATM di Old Trafford. Oke, sampai jumpa. Ciao.